Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kedua kita, yaitu tentang permainan bola besar, khususnya sepak bola. Nah, anak-anak sekalian mungkin tidak asing lagi ya tentang sepak bola, dan semuanya pasti suka dengan sepak bola, ya, terutama anak boynya ya. Nah, dalam kali ini, dalam permainan sepak bola ini kita akan membahas beberapa hal, yaitu yang pertama nanti adalah variasi gerak dasar lokomotor, ya, non lokomotor dan manipulatif pada permainan sepak bola. Tujuannya apa dalam hal ini? Pertama, kita mengetahui gerak dasar lokomotor seperti apa, ya. Gerak dasar lokomotornya itu seperti apa, non lokomotornya seperti apa, manipulatif juga seperti apa. Nah, gerak dasar dalam permainan sepak bola itu diantaranya, ini gerak dasarnya ya, yaitu berlari, melompat, mengayun, mengiring bola, menendang dan sebagainya. Gerakan tersebut dikelompokkan dalam gerak dasar lokomotor. Ya. Berlari, yang jadi gerak dasar lokomotor ini adalah gerak yang berpindah tempat, ya. Sedangkan non lokomotor tidak berpindah tempat, sedangkan manipulatif ini gabungan antara berpindah tempat dengan tidak berpindah tempat. Seperti itu. Contoh gerakan lokomotor berlari, ya, melompat. Nah, untuk mengayun ini merupakan gerakan non lokomotor. Sedangkan mengiring bola, menendang dan sebagainya itu merupakan gerakan manipulatif. Yang pertama, variasi gerak dasar lokomotor pada permainan sepak bola. Nah, variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan sepak bola. Yang pertama adalah variasi berjalan. Salah satu gerak permainan sepak bola adalah gerak berjalan. Kamu dapat melangkahkan kaki dengan cepat atau pelan ke arah depan, belakang, samping, atau serong. Nah, semuanya sudah tahu. Ini merupakan secara teorinya saja bagaimana variasi berjalan, ya. Tanpa disuruh juga, anak-anak pasti sudah tahu lah seperti apa berjalannya. Nah, tapi ada pun langkah-langkahnya. Yang pertama adalah berdirilah dalam posisi siap bergerak. Kemudian tentukan pergerakanmu selanjutnya. Artinya misalnya kita pengen kemana pergerakan kita? Mau mencari ruang kosong kah, atau mencari kesempatan untuk menyerang kah, atau untuk bertahan kah? Nah, dalam permainan sepak bola. Kemudian yang ketiga, berjalan ke arah tertentu. Nah, misalnya ke depan, samping, belakang, serong, atau sebagai apa. Artinya atau bisa jadi tergantung melihat bolanya, atau tergantung posisi kita mau seperti apa. Berjalanlah dengan pelan, kemudian cepat, atau sebaliknya. Jadi berjalan bisa cepat, bisa lambat, ya. Nah, itu merupakan variasi berjalan. Selanjutnya adalah variasi berlari, ya. Dalam permainan sepak bola pasti kita harus berlari, tidak mungkin tidak berlari, ya. Harus berlari itu mengejar bolanya, berlari ketika mau menyerang, berlari ketika bertahan. Ya, setiap permainan, setiap pemain akan berlari untuk tujuan tertentu, ya. Kemudian gerak lari hampir sama dengan berjalan, namun dengan berlari kamu akan berpindah lebih tempat dengan cepat, beda dengan berjalan, ya. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, langkah-langkah variasi berlari dalam permainan sepak bola: berdiri dalam posisi siap bergerak, berlarilah dengan tujuan tertentu, ya. Tujuannya, kita lihat tujuan kita berlari itu apa? Mau mengejar bola, mau bertahan, menyerang, sama, ya, seperti berjalan tadi. Berlarilah dengan kecepatan, mengubah kecepatan dari cepat ke pelan atau sebaliknya. Terkadang kita berlari bisa dari pelan ke cepat, atau dari cepat nanti bisa ke pelan, seperti itu. Yang ketiga adalah variasi lari dan lompat. Nah, lari dan lompat ini digabung, ya. Apa fungsi gerak melompat dalam permainan sepak bola? Ada yang tahu tidak? Ya, ketika kita melompat itu ada yang akan kita lakukan. Misalnya dalam hal ketika bolanya tinggi, melambung tinggi, ya, kita harus bergerak. Bisa dari misalnya kalau kita sebagai seorang pemain untuk menanduknya, ya. Tapi seorang penjaga gawang dia melompat untuk menangkap bola, ya. Nah, ini bedanya kalau dengan kiper dengan pemain yang lainnya. Kalau kiper dia ketika melompat paling tidak menangkap bola. Kalau untuk pemain dia harus menyundul bolanya atau menanduk bolanya. Nah, melompat dilakukan dengan menolakkan kaki kanan atau kiri. Melompat diawali dengan lari pelan atau cepat. Nah, berikut langkah-langkahnya. Jadi tergantung kita ketika kita mau melompat itu mau seperti apa, ya. Ada yang ketika berjalan pelan, kemudian lari, meloncat, nah itu seperti penanduknya, ya. Yang langkah-langkahnya, perhatikan posisi atau pergerakan bola. Nah, ini yang sangat penting.
kita harus bisa melihat seperti apa pergerakan bolanya. Ya, bolanya datangnya dari arah mana. Berlarilah menuju arah bola dengan pelan. Nah, seperti itu. Kemudian ketika sudah dekat baru tambah kecepatan lari sehingga lebih cepat. Kemudian tolak salah satu kaki untuk melompat ke atas, ya. Jadi ketika kita akan melakukan bola atas, ketika mau menanduk, ya lakukanlah lompatan, ya. Bisa dengan satu kaki loncat sebagai tumpuannya, ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah variasi lari dengan meluncur atau sliding. Ini digunakan untuk menghalang atau merebut bola dari lawan, ya. Salah satu cara merebut bola dari lawan adalah dengan meluncur atau sliding. Jadi ketika kita mungkin mengejar bola, ketika sudah tidak, posisi kita sudah tidak memungkinkan, kita bisa meluncur untuk menghalau bola. Tapi ingat sekali lagi, yang kita halau adalah bolanya, bukan kaki musuh, ya. Kalau kaki musuh nanti bahaya kita. Seperti itu. Nah, saat melakukannya kamu harus hati-hati tadi, ya. Jangan sampai ketika kita melakukan sliding jatuh ke badan, akhirnya bolanya bukan mengena bola tapi mengenai kaki musuh. Ya, bisa jadi pelanggaran dan bisa jadi kartu kuning. Dan kalau memang parah bisa jadi kartu merah, seperti itu. Nah, ini gerakan-gerakannya. Awali dengan lari pelan, kemudian ubahlah kecepatan lari sehingga menjadi lebih cepat. Jatuhkan badan dan kaki lurus ke depan. Yang keempat, gunakan kaki bagian dalam atau luar. Yang kelima, lakukan latihan ini secara teratur dan hati-hati. Ya, gunanya apa? Guna tadi supaya tidak mengenai kaki musuh, seperti itu. Itu saja mungkin anak-anakku yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diterima. Mohon maaf kalau memang masih kekurangan. Kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama melapaskan nafas. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, terima kasih. Sekali lagi tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.